Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi halal nikah wa harrama sifah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sanna sunnatan nikah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saya nama Ahmad Sofian, peserta PJJ Sakinah 2, untuk kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang kekal bahagia lahir batin, yang dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan, atau bahasa regulasinya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 adalah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga sakinah adalah dambaan semua orang, tetapi untuk mewujudkannya ini perlu upaya dan kerja keras. Ada dua hal yang dapat mendorong mewujudkan keluarga sakinah ini. Yang pertama adalah faktor eksternal, artinya ada keterlibatan pihak-pihak luar dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di antaranya adalah lingkungan, pergaulan, sosial, budaya. Artinya ketika lingkungan baik, pergaulan baik, maka itu akan berpengaruh terhadap terwujudnya keluarga sakinah. Termasuk juga di dalamnya adalah ketahanan ekonomi keluarga, karena ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi secara makro. Artinya kalau kondisi ekonomi secara makro ini baik, sehat, maka tentu ini akan berpengaruh kepada ketahanan ekonomi keluarga, yang kemudian ini juga akan berpengaruh pada keberlangsungan keluarga tersebut. Dan termasuk juga faktor eksternal. Ini adalah transformasi wawasan pasangan suami istri melalui pengajian, penyuluhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini sudah ada pada jiwa manusia, karena memang secara fitrah Allah telah menghujamkannya kepada seluruh manusia. Apa itu? Dia adalah mawaddah dan warahmah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk mewujudkan keluarga yang taskunu, yang sakinah, yang tentram, damai, tenang, maka Allah di situ menghujamkan kepada pasangan suami istri adalah mawaddah dan warahmah. Tentu mawaddah dan warahmah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga pada akhirnya mewujudkan keluarga sakinah, tidak, tetapi memang harus diupayakan, ditumbuh kembangkan. Hal yang paling mendasar, faktor yang paling mendasar untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri, juga anak-anak tentunya di dalamnya, ini adalah akhlak yang baik, sikap yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Salah satu contoh dari akhlak yang baik, sikap yang baik, diantaranya adalah kejujuran, keterbukaan, musyawarah, saling menghargai, saling menghormati. Ketika itu sudah dibangun, ketika itu sudah diterrealisasi oleh pasangan suami dan istri, maka itu tentu akan menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang. Ketika suami berlaku jujur, maka akan tumbuh rasa sayang, cinta dari seorang istri kepada suami. Pun sebaliknya, ketika seorang istri
menghargai suaminya, menghormati suaminya, tentu di situ juga akan memberikan efek rasa sayang dan cinta seorang suami kepada istrinya. Begitupun seorang anak, ketika anak berlaku baik dan lain sebagainya, tentu itu juga akan menemukan rasa cinta dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu ditumbuhkan atau dikembangkan dari faktor eksternal ini adalah kesadaran terhadap tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi pasangan suami dan istri, juga anak di dalamnya. Apa itu kewajiban seorang suami? Seorang suami harus sadar tentang kewajibannya kepada seorang istri. Pun sebaliknya, seorang istri harus sadar terhadap apa yang harus dilakukan kepada suaminya. Orang tua harus sadar tentang kewajibannya kepada anaknya, dan anaknya juga harus sadar tentang kewajibannya kepada kedua orang tua. Ketika itu sudah dibangun, maka besar kemungkinan atau harapan terwujudnya keluarga sakinah tentu ini akan tercapai. Ingat bahwa keluarga sakinah itu akan melahirkan masyarakat yang marhamah, dan ketika masyarakat marhamah maka akan melahirkan sebuah baldah yang thayyibah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.